Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak berniat dan tidak berminat untuk menjabat 3 periode. Bahkan dia mengatakan orang-orang yang mengangkat wacana presiden 3 periode berarti menampar muka beliau, menjerumuskan ataupun cari muka. Namun menariknya wacana ini terus bergulir dan semakin hari semakin marak. Salah satu tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan Ade Irfan Pulungan mengatakan presiden tidak berniat untuk menjabat 3 periode. Namun jika dukungan atau dorongan dari masyarakat semakin kuat, maka hal ini diserahkan kepada MPR. Kita seperti dejavu ya, karena hal yang sama pernah terjadi di masa Orde Baru. Pak Harto tidak berniat untuk menjabat berperiode-periode, tapi kemudian muncul kebulatan tekad dan akhirnya MPR RI mengaminkan itu. Akankah sejarah berulang? Hai guys, ketemu lagi kita Selasa 23 Maret 2021 di Coffee Break ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah tempat kita rehat sejenak. Mungkin beberapa kerjaan lu belum kelar ya. Tinggalin dulu dong ya, kita santai sebentar. Kita akan ngompol kembali ya, alias ngomongin politik ini tentang presiden ya. Lu tahu Pak Presiden kita Joko Widodo, Pak Jokowi dari awal sudah menolak beberapa wacana ya tentang perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan presiden dari 2 periode sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini menjadi 3 periode. Beliau dengan tegas mengatakan orang-orang yang mengangkat wacana itu berarti menampar muka beliau ya. Yang kedua adalah cari muka atau yang ketiga ini sedang berusaha untuk menjerumuskan beliau. Ini tiga-tiganya nggak ada yang enak ya. Lu bayangin menampar muka presiden, mencari muka atau menjerumuskan presiden. Ini orang-orang yang melakukan ini mestinya dipidana nih ya dengan pidana yang seberat-beratnya. Ya, nah guys, namun belakangan ya kalau kita lihat faktanya wacana ini bergulir semakin lama semakin kencang. Jadi kalau ibarat bola salju nih ya, itu tambah lama tambah gede ya. Kita tahu di awal yang mencuatkan wacana ini salah satunya adalah mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Mas Arief Poyono. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin bangsa dan negara kita dalam kondisi saat ini, dalam kondisi krisis, masih menghadapi COVID-19 dan sebagainya. Dia mengatakan belum menemukan tokoh politik lain yang setara kemampuannya dengan Pak Jokowi. Yang menarik ya, ini bahkan beliau menyebut angka ya, gua nggak tahu dari mana. Tapi Pak Arief Poyono dengan yakin mengatakan 85% rakyat Indonesia, 85% loh bro ya, itu setuju ya atau menginginkan Pak Jokowi menjabat 3 periode. Nah, ketika orang kemudian mengkonfrontir statement Pak Arief ini dengan tadi ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi ya menampar, menjerumuskan dan mencari muka, Pak Arief Poyono tidak menampik itu ya. Dia bilang apa? Iya, memang saya menampar muka beliau. Nggak sopan. Saya memang menampar muka Pak Jokowi agar beliau sadar bahwa beliau itu adalah sosok presiden yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Pas baca. Ya, kemudian juga beliau mengatakan saya memang ingin menjerumuskan ya, menjerumuskan Pak Jokowi ya agar menjadi presiden untuk ketiga kalinya sesuai dengan keinginan rakyat. Dan saya juga mencari muka ya agar Pak Jokowi ngelihat ya bahwa beliau itu diinginkan oleh rakyat. Ya kira-kira gitulah. Nah mendengar pernyataan dari Arief Puyono ini, gua nggak heran kalau kemudian banyak pihak yang memberikan label sebagai penjilat politik. Karena memang statementnya ya agak-agak gimana ya, gue sih pas baca agak malu sebenarnya gue baca ya, tapi ya namanya orang berhak kan untuk ngomong apapun juga ya. Selain Arief Poyono ada lagi yang lain ya, seperti gue pernah bahas di satu podcast gue ya, secara khusus gue ngebahas Kodari. Ya kita tahu Kodari ini adalah direktur eksekutif dari Indobarometer. Ya, kalau seingat gue sih ini nggak lewat survei atau belum survei ya. Dia tiba-tiba aja mengusung nama Jokowi Prabowo dan mengatakan ini adalah pasangan yang akan bisa menarik minat rakyat untuk memilih. Dan menurut dia, kalau ini bisa dipasangkan, maka keterbelahan masyarakat yang selama ini sangat terasa itu akan bisa diakhiri. Argumentasi Kodari karena Jokowi dan Prabowo ini berasal dari kubu yang berbeda.
Gua ya sebagaimana gua bahas di podcast gua itu, gua geli ya sebenarnya ini Kodari lagi ngimpi atau lagi gimana ya? Karena kita tahu sejak hari pertama Pak Prabowo menerima tawaran Pak Jokowi masuk ke kabinet, maka dia bukan lagi tokoh oposisi. Ya kan? Very simple gitu ya. Oleh emak-emak tuh dari didepak nih dari barisan oposisi gitu. Jadi pasang ini gak ada gunanya ya, gak ada nilai jualnya. Ya ini yang gua bingung ya, seorang Kodari yang setahu gua adalah juga akademisi, seorang intelektual itu kok bisa kehilangan apa, pertimbangan akal sehat lah. Sehingga nggak heran kalau banyak orang kemudian mengait-ngaitkan, nih jangan-jangan Kodari nih ya, ini lagi tanda kutip ya jualan kaos gitu. Dalam artian dia lagi mengais-ngais receh nih ya, rezeki karena ya itu tadi ya apa jualan dia yang utama kan survei ya. Sedangkan Pilkada 2022 2023 ditiadakan gitu loh sehingga nih panen rayanya nggak jadi gitu loh. Ya, ya banyak yang mengaitkan ke situ. Kemudian ada lagi yang menarik guys. Satu orang tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan, Ade Irfan Pulungan itu mengeluarkan statement yang menurut gua ini layak dicermati ya. Ade Irfan Pulungan mengatakan Pak Jokowi tidak berminat ya untuk menjadi atau tidak berniat menjadi presiden di periode yang ketiga. Tapi ini belum full stop nih, ini belum titik. Ade Irfan Pulungan mengatakan, tapi kalau desakan keinginan masyarakat itu begitu besar, maka semuanya akan dikembalikan dan terpulang kepada MPR. Ini nih ya, aduh ya, kacau nih, kacau, kacau. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue jadi inget ya, ini kayak mengulang sejarah ya. Memang sejarah itu berulang ya bro ya. Kalau kita buka file-file lama bro ya, di tahun 1982 ya. Ketika itu Pak Harto periode jabatan yang keberapa gue lupa. Ini kan periode berikutnya presiden itu 83 sampai 9 berapa tuh ya tambah 5 88 ya. Nah, ketika itu guys, menjelang sidang umum MPR, karena waktu itu kan presiden adalah mandataris MPR, dipilih oleh MPR ya. Menjelang sidang umum MPR itu ada fenomena menarik ya. Di berbagai daerah ya, berbagai kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan ya, ya macam-macam lah gitu. Itu apa ya, hampir tiap hari melakukan semacam apa, kebulatan tekad gitu ya. Berkumpul menyatakan kebulatan tekad, pernyataan kebulatan tekad apa? Minta kepada MPR agar mengangkat kembali Pak Harto sebagai presiden. Periode 83-88. Lu bayangin tuh ya. Gua orang yang skeptis ya pada kebetulan. Karena peristiwa politik itu menurut gua selalu ada aktor utama di baliknya. Ya, ada yang menggerakkan. Masih banget bro. Ya waktu itu gue udah cukup besar ya, udah cukup ngerti lah situasi. Itu di TV setiap hari diberitakan. Di kabupaten anu, di kota anu, di kecamatan itu. Organisasi kepemudaan apa gitu ya. Itu mengadakan kebulatan tekad. Tadi itu minta Presiden Soeharto lanjut kembali dengan alasan bahwa pembangunan belum selesai. Dan dibutuhkan kesinambungan supaya hasilnya lebih optimal. Ya, dan juga ya kebulatan tekadnya juga minta agar Presiden Soeharto itu diberikan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Nah, ya, lu semua nih yang udah seumur-umuran gue mungkin masih inget ya dengan situasi seperti itu. Nah ini jadi mirip-mirip bro. Ya, memang Pak Harto nggak pernah Pak Harto bilang pengen lagi, pengen enggak, ya. Padahal dan juga bahkan di beberapa kesempatan beliau bilang ya saya sudah ingin berhenti, ya saya sudah lelah gitu ya. Tapi kemudian tadi ya masyarakat berbondong-bondong dan akhirnya MPR mengambil keputusan untuk mengangkat kembali beliau sebagai presiden ya. Nah jadi mirip banget kan. Guys ini mari kita cermati ya, gue curiga ya bolanya akan bergulir dengan cara yang kurang lebih sama. Ya jadi besok-besok ya lu jangan kaget kalau tiba-tiba di daerah mana ada organisasi apa gitu ya, kemudian menyatakan dukungan agar ya MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sehingga pasal mengenai masa jabatan presiden itu bisa diubah dari 2 periode menjadi 3 periode ya kan. Kan udah mulai muncul ya lu lihat tuh ya udah mulai muncul spanduk-spanduk ya yang meminta agar MPR melakukan hal itu. Dan besok-besok nih lu jangan heran kalau kemudian juga akan mulai muncul berbagai survei.
Ya, mungkin survei pertama ya awal-awal akan bercerita tentang betapa rakyat sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Ya, banyak kan ya survei ke arah situ ya. Terakhir survei yang paling anyar itu muncul dari indikator politik. Ya, ini adalah institusi survei ya, tukang survei juga nih yang dinahkodai oleh Burhanuddin Muhtadi. Di situ dari banyak sekali. Jadi dia ini melakukan survei terhadap sikap anak muda. Yang dia sebut anak muda itu rentang usianya 17 sampai 21 tahun. Sikap anak muda terhadap isu-isu sosial politik kontemporer, ya. Salah satu temuan dia adalah sebagian besar responden itu puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Ya, nggak tahu ya, feeling gue mengatakan survei-survei semacam ini ya akan muncul banyak nih besok-besok yang menyatakan Pak Jokowi itu di hati rakyat ya, sebagian besar rakyat puas dan seterusnya dan seterusnya. Dan pelan-pelan ya guys, ini akan digiring opininya tentang harusnya Pak Jokowi ini maju 1 periode lagi. Nah, kalau itu kemudian terjadi ya semakin mengkristal ya bola saljunya, gua nggak akan heran kalau kemudian bukan tiba-tiba, kalau kemudian Pak Jokowi akan mengeluarkan statement. Sebenarnya saya tidak berniat dan saya tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Tapi kalau memang rakyat menghendaki, apa boleh buat, saya menerima amanah ini. Kira-kira ya, kira-kira prediksi gue bisa ke arah situ. Ya namanya prediksi ya kan ya, bisa benar bisa salah. Nah sekarang terpulang sama lu semua. Kalau lu memang tidak menghendaki presiden 3 periode, you have to speak up. Ya, tapi kalau lu diam-diam aja, lihat aja ya. Siapa tahu apa yang tadi gua prediksi akan terjadi. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.